Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya ingin menceritakan kisah Rasulullah dengan Ukasha. Ceritanya sangat menyedihkan dan membuat geram para sahabat-sahabat semuanya. Tapi pada akhirnya sangat mengagumkan bagi para sahabat-sahabat semuanya, dan juga Rasulullah sangat kagum atas tingkahnya Ukasha tersebut. Jadi gimana kisah cerita lengkapnya? Mari kita simak videonya. Oke, begini ceritanya. Suatu ketika Rasulullah menyuruh Bilal untuk memanggil para sahabat-sahabat semua untuk mendatangi masjid. Tak lama kemudian penuhlah masjid itu dengan para sahabat semuanya. Dan setelah kumpul semuanya, Rasulullah mengatakan, "Wahai kaum muslimin, apa aku sudah menyampaikan semua kepada kalian bahwa hanya Allah yang patut disembah dan yang layak disembah?" Para sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, kau telah menyampaikan bahwa hanya Allah yang patut disembah dan hanya kepada Allah yang layak kita sembah." Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah bahwa aku sudah menyampaikan apa yang menjadi amanah darimu, bahwa hanya kepada engkaulah manusia harus menyembah dan hanya engkaulah yang layak dan patut disembah." Dan Rasulullah berkata lagi kepada para sahabat, "Sesungguhnya aku akan pergi, maka sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan dulu urusanku dengan manusia." Setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat semua yang ada di dalam masjid itu, "Sekarang aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku mempunyai hutang kepada kalian?" Lalu para sahabat pun berkata dalam diri hati mereka, "Mana ada Rasulullah mempunyai hutang kepadaku, melainkan akulah yang punya banyak hutang kepada Rasulullah SAW." Lalu Rasulullah mengulang pertanyaannya sebanyak 3 kali. Lalu muncullah satu orang, lalu berdirilah satu orang yang bernama Ukasha. Nah, setelah itu Ukasha ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin menyampaikan permasalahan ini kepadamu." Rasulullah menjawab, "Katakanlah wahai Ukasha." Lalu Ukasha menjawab, "Wahai Rasulullah, di waktu perang Uhud dulu dan aku berada di belakang kuda tungganganmu dan engkau cambuk kuda itu, tetapi cambukmu tidak mengenai kuda itu melainkan mengenai dadaku, sehingga aku tersungkur jatuh di kala itu." Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Ukasha, sesungguhnya itu adalah hutang yang harus dibayar. Maka jika aku memukulmu dahulu, maka aku akan terima hal yang sama seperti yang kau lakukan dulu." Setelah itu Rasulullah menyuruh Bilal untuk pergi ke Fatimah untuk mengambil cambuk. Lalu sampailah Bilal ke rumah Rasulullah SAW dan berjumpa dengan putri Rasulullah, Fatimah. Dan Bilal mengatakan, "Saya disuruh Rasulullah untuk mengambil cambuk." Lalu Fatimah menjawab, "Untuk apa cambuk ini wahai Bilal?" Lalu Bilal menjawab, "Ini cambuk ini akan dipukulkan kepada Rasulullah, akan dicambukkan kepada Rasulullah oleh Ukasha." "Wahai Bilal, jika memang Ukasha ingin memukul Rasulullah, maka pukullah aku. Rasulullah sedang sakit, aku adalah anaknya, maka pukullah aku." Bilal menjawab, "Tidak, sesungguhnya ini adalah urusan mereka berdua." Lalu pergilah Bilal. Setelah itu Bilal memberikan cambuk itu kepada Ukasha. Ukasha memegang cambuknya dan berjalan menuju Rasulullah. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq menghalangi Ukasha untuk memukul Rasulullah. "Wahai Ukasha, jika engkau ingin memukul Rasulullah, maka pukullah aku, karena aku yang paling pertama masuk Islam, paling pertama mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan akulah yang selalu menemaninya suka ataupun duka." Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, duduklah, sesungguhnya ini adalah urusanku dengan Ukasha."
Lalu berdirilah lagi siapa itu, yaitu Umar bin Khattab. Wahai Ukasha, jika engkau hendak memukul Rasulullah, maka hendaklah kau pukullah aku terlebih dahulu. Memang dulu aku sangat tidak menyukai Muhammad, sampai-sampai aku ingin menyakitinya. Tetapi itu dulu, tapi tidak sekarang. Tapi jika sekarang tidak ada yang boleh menyakiti Nabi Muhammad, jika engkau ingin menyakitinya, maka langkahi dulu mayatku. Setelah itu Rasulullah berkata kepada Umar, wahai Umar, duduklah kau. Sesungguhnya ini adalah urusanku dengan Ukasha. Lalu majulah lagi seseorang, yaitu Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, wahai Ukasha, jika engkau ingin memukul Rasulullah, maka pukullah aku, karena darah yang mengalir yang sama mengalir dalam tubuhku, maka pukullah aku. Setelah itu duduklah wahai Ali, sesungguhnya ini adalah urusanku dengan Ukasha. Maka datanglah cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Hasan dan Husain. Setelah itu Pak, Hasan dan Husain mengatakan, hai paman, jangan pukul kakek kami, pukullah kami. Jika engkau memukul kami, sama saja kau menyakiti kakek kami, wahai paman, karena kami adalah cucu kesayangan Rasulullah, paman. Lalu Rasulullah berkata, wahai cucu kesayanganku, duduklah, sesungguhnya ini urusan kakek dengan paman Ukasha. Setelah itu sahabat-sahabat semuanya pada geram, semakin greget lagi para sahabat-sahabat ini, Pak. Sebab apa? Perkataan Ukasha seperti tidak mempunyai salah, Pak. Jadi Ukasha masih berkata kepada Rasulullah, gimana aku memukulmu wahai Rasulullah, sedangkan aku berada di bawah dan kau ada di atas mimbar. Dan Rasulullah meminta bantuan kepada para sahabat-sahabat untuk memapahnya turun dari mimbar. Lalu setelah turun Rasulullah, Ukasha berkata lagi, wahai Rasulullah, dulu waktu aku terkena oleh cambukmu, aku sedang tidak memakai pakaian ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah membuka bajunya dan terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, dan ada beberapa batu yang menempel di perutnya menandakan Rasulullah sedang menahan lapar. Lalu semakin greget semua para sahabat-sahabat semuanya. Lalu setelah itu menuju kepada Rasulullah dan membuang jauh-jauh cambuk itu dan memeluk Rasulullah SAW. Nah, setelah itu Ukasha berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mana ada orang yang tega memukul engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya aku mempunyai cita-cita ingin menempelkan tubuhku dengan tubuhmu wahai Rasulullah. Sesungguhnya kulit yang pernah menyentuh tubuhmu, maka diharamkan api neraka menyentuhnya. Sesungguhnya aku sangat takut kepada api neraka ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat semuanya, wahai sahabat-sahabatku semua, jika kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Dan setelah itu para sahabat memeluk Rasulullah satu persatu, dan para sahabat sangat mengagumi, dan Rasulullah juga mengagumi tingkah Ukasha tersebut. Sebelum saya mengakhiri video ini, Pak, saya ingin meminta maaf apabila ada sesuatu kesalahan dan ketidaksamaan dalam kisah cerita ini. Dan jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan diri saya sendiri, Pak. Dan jika ada suatu kesalahan entah dalam perkataan, dalam penyampaiannya, itu adalah kesalahan diri saya sendiri, keteledoran saya sendiri. Maka mohon maaf yang sebesar-besar. Dan gimana menurut kalian video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.